Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Tidak hanya berinteraksi secara langsung ataupun melalui baliho, cara kampanye Capres-Cawapres kini menyesuaikan zaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Satu di antaranya adalah menggunakan fitur live pada media sosial TikTok, seperti yang dilakukan oleh Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Bahkan live TikTok perdana Anies Baswedan tembus 300.000 penonton. Dalam keterangannya pada Sabtu 30 Desember lalu, Anies menerangkan live TikTok ini merupakan konsep desak Anies versi lebih santai tanpa adanya batasan tema tertentu. Kemunculan Anies dalam live TikTok kemudian menciptakan fenomena lainnya, yakni dukungan dari kalangan K-popers atau penggemar K-pop. Di akun media sosial X, muncul sebuah akun dengan nama @anisbubble. Dalam bio-nya, akun tersebut menyatakan mengarsipkan kegiatan dari Anies. Uniknya, setiap postingan @anisbubble selalu menggunakan Hangul Korea. Adapun foto profil akun ini menggunakan animasi burung hantu yang merupakan simbol kecerdasan dan kebijaksanaan. Kegiatan akun tersebut pun selayaknya membagikan aktivitas dari idol K-pop. Untuk diketahui, Bubble merupakan layanan berbayar yang memungkinkan penggemar menerima dan membalas pesan, foto, serta video yang dikirimkan artis K-pop favorit. Adapun Bubble diciptakan oleh Diryu, perusahaan pengembang perangkat lunak Korsel yang merupakan anak perusahaan SM Entertainment, SM Studios. Para penggemar akan mendapatkan konten idol mereka secara eksklusif dengan cara membayar. Adanya akun @anisbubble pun membuat warganet khususnya kalangan K-popers memberi julukan baru untuk Anis, seperti Owl Asjusi, Abah Owl, bahkan ada yang memplesetkan nama Anis ke dalam nama Korea, yakni Park Ahnis. Terkait keberadaan akun @anisbubble yang berkembang masif, ternyata tidak melibatkan Timnas Amin. Juru bicara Timnas Amin, Billy David Nerotumelina, mengaku pihaknya sudah mengetahui adanya akun tersebut. David memastikan akun tersebut inisiatif buatan masyarakat. Di sisi lain, David juga belum memastikan apakah akun tersebut dibuat oleh relawan Anies Muhaimin. Meski berkembang organik, kemunculan @anisbubble belum dapat dipastikan bisa mendongkrak suara ataupun elektabilitas dari Anies. Pak, motivasi buat yang jadi tulang punggung keluarga dari mana nih? GRD Perfect Seia 1, 2, 3. Hebat, hebat dari tulang punggung keluarga. Tempat bersanggah, tempat nitip harapan. Itu peran yang keren. Mungkin pada saat menjalannya terasa berat karena jadi hambatan bagi keluarga. Tapi nanti ketika keluarga udah makin tumbuh, makin Setelah Anies, giliran Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang mulai menggunakan fitur live TikTok. Mahfud MD pertama kali melakukan live TikTok pada malam tahun baru. Dalam live-nya, Mahfud MD membahas sejumlah hal, seperti mengajak masyarakat untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, menyampaikan refleksi akhir tahun, hingga membahas soal klub sepak bola Manchester United atau MU yang mengalami kekalahan. Terkait dengan live TikTok Mahfud, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa menerangkan hal itu dilakukan untuk memaksimalkan suara di Pilpres 2024. Menurut Andika, live TikTok tersebut bisa untuk menggait pemilih seluas-luasnya. Lebih lanjut, Andika mengatakan live TikTok ini berkat masukan dari Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud, Karania Dharma Saputra. Sementara itu, Wakil Ketua TPN Andi Gani Nenawea mengklaim live TikTok Mahfud ini tidak terinspirasi Anies atau capres lainnya. Kampanye via fitur live TikTok ini pun dianggap sangat efektif karena bisa menjangkau pemilih yang jaraknya cukup jauh. Saya beri contoh kasus ya, kemarin ada seorang yang menyerobot lahan negara selama 22 tahun, mula-mula mau diberi pengampunan, minta pengampunan gitu. Karena denda yang dijatuhkan oleh negara itu
denda dan perampasan terhadap asetnya sebesar 42 triliun. Ya, perhitungan kerugian negara, keuangan negara 2 triliun, kemudian perhitungan kerugian perekonomian negara 40 triliun. Nah, itu orangnya juga dihukum 12 tahun. Nah, itu artinya apa? Artinya kita memenjarakan sekaligus merampas hartanya. Sekali lagi, problemnya itu bagi saya, banyak orang bisa pinter hukum, tapi itu orang yang masuk penjara, orang pinter kuliah hukum juga, tuh, sulit-sulit tuh. Ada hakimnya, jaksanya, polisinya, profesornya itu pada banyak di penjara yang pinter. Aksi live TikTok yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Cawapres Mahfud MD saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai aksi serupa yang mungkin dilakukan oleh kubu paslon Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan kampanye via media sosial utamanya TikTok sejatinya sudah dilakukan pihaknya dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Edi berujar pihaknya utamanya Gibran mengedepankan kampanye dengan turun langsung ke masyarakat. Terlebih dalam memberikan penyuluhan program kerja pada para pemilih muda atau pemilih pemula. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Golf atau relawan TKN, Immanuel Ebenezer atau Noel. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk melakukan kampanye live TikTok, Noel tidak memberikan respons lebih jauh. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, mengklaim pihaknya telah lebih dulu menggunakan platform media sosial untuk kampanye. Bahkan, Herzaki mengatakan mereka justru sudah lebih jauh ketimbang paslon lain dalam memanfaatkan ruang digital. Tidak sebatas melalui media sosial, Herzaki menyebut pihaknya sudah merambah teknologi artificial intelligence atau AI. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.